Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan di tangan saya ini ada Vivo Y19s ya. Ini Vivo model baru ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, barusan yang muncul itu adalah iklan yang muncul terus-menerus. Jadi di video kali ini kita akan mengatasi atau melakukan perbaikan HP Vivo Y19s yang muncul iklan terus-menerus. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe dulu, karena subscribe Anda sangat membantu perkembangan channel ini. Dan kalau teman-teman subscribe, teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, ini muncul lagi iklannya teman-teman. Ini iklannya, iklan menggoda ini. Oke, kita matikan iklannya, nanti kena copyright karena ada lagu. Oke, ada beberapa cara untuk menghilangkan iklannya teman-teman di HP ini. Dan cara yang paling mudah adalah kita menghapus dulu aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, dan kita hapus aplikasi-aplikasi yang sekiranya mungkin teman-teman tidak install tapi ternyata muncul di pengaturan ini, di pengaturan aplikasi. Ini kita mode pesawat dulu ya, karena kalau datanya aktif, dia tersambung atau dia tersambung ke WiFi, dia iklannya muncul terus-menerus teman-teman, karena iklannya berbasis internet ini. Jadi mungkin si pembuat iklan dapat keuntungan setelah iklan itu muncul di HP kita. Oke, nah kita masuk ke aplikasi ya. Tapi ini saya sudah hapus ya teman-teman. Banyak aplikasi yang sudah saya hapus, tapi iklannya masih muncul terus. Seperti ini ya, nah, ini bikin emosi nih. Teman-teman bisa lihat sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi aneh ya. Tapi iklannya masih terus muncul. Berarti ini yang kita ambil adalah jalan terakhir, yaitu kita akan melakukan reset ke pengaturan pabrik teman-teman. Ini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Tapi masih muncul terus iklannya. Saya heran juga ini. Biasanya kalau kita hapus ya, ini teman-teman bisa lihat, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Tapi ini saya sengaja scroll untuk memperlihatkan ke teman-teman bahwa ini semua aplikasinya sudah saya hapus yang mencurigakan, tapi masih muncul terus iklannya. Jadi langkah terakhir yang kita ambil adalah kita melakukan reset ke pengaturan pabrik teman-teman. Ini kita lakukan reset ke pengaturan pabrik, karena ya ini sengaja saya scroll untuk perlihatkannya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, sudah tidak ada lagi aplikasi yang mencurigakan di sini, tapi iklannya masih terus muncul. Nah, jadi jalan terakhir yang kita ambil adalah kita lakukan reset ke pengaturan pabrik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa reset ke pengaturan pabrik itu menghapus data di penyimpanan internal teman-teman. Jadi kalau ada data penting seperti foto, kontak, dan lain sebagainya, itu di backup terlebih dahulu. Dan ini sudah bicarakan ke usernya. Alhamdulillah usernya setuju dan siap untuk kita reset, karena kita sudah lakukan langkah-langkah lainnya, tapi ternyata iklannya masih muncul terus. Kalau teman-teman ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Tapi sejauh yang saya tahu, selama saya menangani servisan ya, kalau selama ini kita sudah hapus aplikasi-aplikasi mencurigakan, dia sudah tidak akan muncul lagi. Tapi kalau masih muncul aplikasi yang mencurigakan, berarti kita sudah hapus aplikasi mencurigakan terus iklannya masih muncul, itu ya jalan satu-satunya adalah reset ke pengaturan pabrik. Oke, jadi ini kita akan reset ke pengaturan pabrik. Cara resetnya ke pengaturan pabrik itu, teman-teman masuk ke pengaturan terlebih dahulu ya. Terus ini kan sudah pengaturan ya. Masuk ke pengaturan, terus sistem ya. Terus di sini ada opsi reset. Lalu teman-teman klik hapus semua data atau reset ke pengaturan pabrik. Klik ini ya. Oh ya, tapi sebelum teman-teman reset ke pengaturan pabrik, saran saya hapus dulu akun Google yang login ke HP ini. Ini untuk menghindari saja, supaya setelah kita reset itu tidak terkunci FRP. Jangan sampai updatean terbaru firmware dari Vivo ini dia minta login ke akun Google yang sebelumnya sinkron ke HP ini, ya
untung bagus kalau usernya tahu email yang login sebelumnya. Kalau tidak ya bisa jadi masalah baru. Jadi lebih mending kita melakukan pencegahan, kita hapus akun Google yang login ke sebelumnya ke HP ini, baru kita reset ya. Kita lanjut teman-teman, hapus semua data, reset ke setelan pabrik, lalu pilih hapus semua data. Hapus semua data, lalu dia akan loading seperti ini. Oke, nah dia akan loading seperti ini. Ini kita simpan saja ya, atau kita potong-potong nanti videonya, karena di sini proses bootingnya akan lebih lama dari biasanya kalau kita habis reset teman-teman. Kita sambil cas juga ya, kita akan sambil cas karena kalau kita reset pastikan baterainya terisi paling tidak minimal 20%, dan saya lihat tadi baterainya sudah berkurang. Oke, ini kita taruh di sini ya sambil kita tunggu loadingnya. Oke, kita simpan di sini teman-teman ya, sambil kita tunggu selesai. Dan videonya kita akan percepat untuk mengurangi durasi video ini. Oke guys, setelah tadi loading ya, ini sudah masuk ke tampilan hello screen. Nah, ini kita klik mulai. Di sini prosesnya sudah selesai ya. Ini kita setting-setting saja. Kita klik berikutnya. Nah, jadi cara ini bisa dibilang cara yang paling ampuh teman-teman. Cara yang paling ampuh dan langkah paling terakhir, hanya saja cara ini apa ya, bisa menghapus data di penyimpanan internal teman-teman semua. Tapi kan untuk urusan data teman-teman bisa backup terlebih dahulu data teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya data penting di sini, ya tidak apa-apa, langsung terhapus. Tapi sebelum direset ya teman-teman, teman-teman tidak ada salahnya coba dulu langkah-langkah sebelum direset, seperti menghapus aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, aplikasi-aplikasi yang sekiranya teman-teman tidak pernah install tetapi ada di daftar aplikasi ataupun yang muncul di desktop ini teman-teman ya. Nah, ini iklannya sudah tidak akan muncul lagi karena ya kita sudah reset ke pengaturan pabrik, artinya HP ini kembali ke pengaturan awal, kembali ke seperti pengaturan waktu sebelum pada saat baru dibeli teman-teman. Oke, ini kita sambungkan dulu wifi ya. Oke, ini saya rasa sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara paling ampuhnya. Dan kalau teman-teman punya data, sekali lagi jangan lupa di backup dulu, karena proses ini menghapus data yang ada di penyimpanan internal teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.